Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian belajar bersama Bu Titis ya. Nama Ibu Titis Nur Hidayati. Kalian dapat memanggil Ibu dengan Bu Titis. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6, lingkungan sehat, bersih dan asri. Subtema yang kedua, lingkungan sekitar rumahku, dan pada pembelajaran yang ke-6. Untuknya adalah yang pertama menulis kalimat ajakan, yang kedua menuliskan keberagaman dalam kegiatan yang menggambarkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan yang ketiga mengenai pengubinan dengan menggunakan bangun. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di layar kalian. Gambar apa yang kalian lihat? Apa yang akan kalian lakukan jika kondisi rumah kalian sama seperti pada gambar? Iya, benar. Gambar di samping menggambarkan mengenai lingkungan yang kotor dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus membersihkannya. Kita dapat membersihkannya dengan cara bergotong royong atau bekerja bakti anak-anak. Nah, sekarang coba amati gambar berikut. Berikut adalah Lani dan teman-temannya membersihkan tempat yang akan digunakan untuk bermain. Nah, sekarang coba dengarkan, Ibu akan membacakan cerita Lani dan teman-temannya. Lani dan teman-teman hendak bermain, namun tempat bermainnya banyak sampah. Kemudian Lani berkata, "Teman-teman, ayo kita bersihkan sampah ini." Kemudian Benny menjawab, "Baik, Lani." Nah, coba cermati kalimat yang telah Ibu bacakan tadi. Iya, tadi terdapat kalimat Lani berkata, "Teman-teman, ayo kita bersihkan sampah ini." Nah, kalimat yang diucapkan Lani merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau mengajak orang lain melakukan sesuatu anak-anak. Kalimat ajakan ciri khasnya dengan menggunakan kata ajakan. Apa saja yang dimaksud dengan kata ajakan? Di antaranya yaitu mari, ayo, dan yuk. Contoh penggunaan kata ajakan, yang pertama ayo, yaitu ayo kita bekerja bakti. Yang kedua mari menyapu kelas. Dan yang ketiga, kita bereskan mainan itu yuk, atau bisa dibalik juga, yuk kita bereskan mainan itu. Nah, sekarang setelah kalian memahami mengenai kalimat ajakan, sekarang kalian dapat membuka LKPD pada halaman yang kedua dan menyelesaikan misi yang pertama, yaitu membuat kalimat ajakan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di LKPD dan kemudian tuliskan kalimat ajakan yang sesuai dengan kondisi gambar. Tuliskan pada buku tulis kalian ya anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari tentang kalimat ajakan, kita akan belajar mengenai kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu perlu untuk dijaga agar lingkungan selalu bersih dan terhindar dari penyakit ya anak-anak. Salah satunya adalah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Benny di rumah. Pada gambar di samping itu adalah Benny beserta ibu dan adiknya membersihkan lingkungan depan rumah. Nah, cara untuk menjaga kebersihan lingkungan diantaranya adalah membuang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan lingkungan, memilah sampah, dan menanam pohon. Nah, saat kita menjaga lingkungan, kita mendapatkan manfaat dari kebersihan lingkungan yang telah kita jaga. Yang pertama, kita terhindar dari macam-macam penyakit. Yang kedua, lingkungan kita akan terasa sejuk. Yang ketiga, udara akan bebas dari polusi. Dan yang keempat, kita akan nyaman dalam beraktivitas. Nah, sekarang coba kalian buka pada LKPD halaman yang ketiga dan kita akan menyelesaikan pada misi yang kedua, yaitu tentang merawat lingkungan sekitar. Nah, yang pertama kalian dapat mengamati gambar, ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kalian pilih gambar mana yang mencerminkan tentang kegiatan yang merawat lingkungan.
Langsung kalian tuliskan saja gambar yang apa, gambar nomor berapa, dan kemudian berikan alasan mengapa kalian memilih gambar tersebut yang merupakan cerminan dari kegiatan merawat lingkungan. Kemudian dituliskan di buku tulis ya anak-anak. Nah, sekarang memasuki materi yang ketiga, kita akan belajar tentang pengubinan. Apa itu pengubinan? Iya, pengubinan adalah susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Bangun-bangun datar itu tidak boleh saling tindih satu sama lain. Contohnya adalah pada gambar berikut. Ini adalah contoh dari pengubinan. Ada yang membentuk hewan, ada yang membentuk roket, bahkan kita juga dapat membentuk rumah kita sendiri. Nah, dalam pengubinan itu menggunakan bangun datar yang disusun secara berulang-ulang. Bangun datarnya dapat menggunakan berbagai jenis bangun datar, di antaranya lingkaran, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Selain bangun datar berikut, juga masih banyak bangun datar lain yang dapat digunakan untuk pengubinan ya anak-anak. Nah, sekarang coba kita membuat pola pengubinan bersama-sama. Pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama adalah kertas lipat. Diusahakan kertas lipatnya berbagai warna ya. Dan yang kedua, kalian dapat menyiapkan lem kertas untuk menempelkan pada kertas HVS atau buku gambar atau buku tulis. Yang ketiga adalah gunting yang digunakan untuk memotong origami. Dan yang keempat adalah kertas, dapat menggunakan buku tulis, buku gambar ataupun kertas HVS untuk menempel origami. Untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah potong kertas lipat menjadi berbagai bentuk bangun datar. Dapat persegi, persegi panjang, segitiga maupun lingkaran. Yang kedua, susunlah kertas sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Bentuk apa yang akan kalian buat? Kemudian kertas yang sudah dipotong disusun ya anak-anak. Yang ketiga, berilah lem dan tempelkan pada kertas putih. Yang keempat, jadilah pola pengubinan berbentuk kapal. Yang dicontohkan ibu ini membentuk kapal, namun kalian dapat berkreasi membentuk bangun-bangun yang lainnya. Nah, selain kapal, ibu juga mencontohkan pola pengubinan yaitu kereta. Nah, untuk sekarang, kalian coba buka LKP di halaman yang ke-5 dan selesaikan misi yang ketiga. Kalian dapat berkreasi untuk membuat bangun apa yang kalian inginkan. Namun dapat diingat, kalian harus memotong kertas berbentuk bangun datar terlebih dahulu ya anak-anak. Tadi ibu sudah contohkan, misalnya lingkaran, persegi, segitiga ataupun persegi panjang. Kemudian nanti ditempel di buku tulis atau di buku gambar atau di kertas HVS. Dan setelah semua penugasan selesai, nanti difoto dan dikirimkan ke Google Classroom atau ke WA Bu Titis ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Iya, benar sekali. Kita hari ini sudah belajar mengenai kalimat ajakan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta pola pengubinan. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu hari ini? Iya, senang. Nah, apakah ada materi yang sulit? Jika ada materi yang sulit, bisa langsung ditanyakan melalui WA Bu Titis ya. Nah, kumpulkan penugasan kalian. Setelah penugasan kemudian selesaikan penugasan, kemudian foto penugasan dan kirimkan penugasan pada WA Bu Titis atau Classroom ya. Jaga kesehatan, lakukan pola hidup bersih dan sehat, tetap gunakan masker, semangat belajar dari rumah dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua ya. Kemudian nanti setelah kalian selesai penugasan, kalian dapat membuka soal evaluasi dan mengerjakan soal evaluasi yang telah ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.